Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tentang jawaban dari soal ulangan PTS tema 7, di mana soal ulangan PTS ini sudah pernah kalian laksanakan kemarin. Jadi inilah jawaban yang tepat agar kalian mengetahui mana jawaban yang benar. Di sini ada 25 soal, kita bahas dari nomor 1. Nomor 1, teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau disebut. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Teks narasi sejarah. Kemudian nomor 2, pada tanggal 20 Mei 1908 atau 1908 didirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo di Jakarta. Kata tanya yang tepat untuk informasi teks di atas adalah, nah, kita pakai kata tanya kapan, karena itu menanyakan tentang tanggal. Jadi jawabannya B, kapan. Kemudian nomor 3, bulan Agustus 1945 menjadi bulan yang kurang menyenangkan bagi pemerintah Jepang. Pada bulan tersebut, posisi Jepang sudah sangat terdesak oleh pasukan sekutu dalam perang. Tepatnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pasukan sekutu berhasil menghancurkan 2 kota besar di Jepang. Ide pokok paragraf pada teks di atas adalah, nah, jawaban yang tepat adalah untuk nomor 3, yaitu A. Bulan Agustus 1945 merupakan bulan yang tidak menyenangkan bagi pemerintah Jepang. Nah, itu adalah ide pokok pada paragraf di atas. Kemudian nomor 4, undangan yang dibuat oleh lembaga atau instansi resmi disebut dengan, jawaban yang tepat adalah A. Surat resmi. Kemudian nomor 5, contoh surat tidak resmi yaitu, nah, untuk nomor 5 jawabannya adalah D, yaitu surat undangan ulang tahun. Nah, merupakan surat tidak resmi. Kemudian nomor 6, setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari, nah, jelas jawabannya adalah Hari Sumpah Pemuda. Jadi jawabannya B. Kemudian nomor 7, semboyan bangsa Indonesia yaitu, nah, semboyan kita adalah yaitu jawabannya A. Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nomor 8, Pancasila sebagai sumber dan dasar segala sumber hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah kedudukan Pancasila sebagai, nah, jawaban yang tepat adalah yaitu sebagai dasar negara, karena sebagai sumber dan dasar segala sumber hukum. Kemudian yang nomor 9, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, yaitu berkedudukan Pancasila sebagai, nah, ini berarti Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Jadi jawabannya D, karena memiliki corak dan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Kemudian nomor 10, tujuan dilakukannya musyawarah adalah untuk, nah, jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah B, yaitu mengambil keputusan bersama demi kepentingan bersama. Kemudian nomor 11, mengkristal adalah perubahan wujud benda dari, nah, jawaban yang tepat D, gas jadi padat. Jadi mengkristal adalah dari gas jadi padat. Kemudian nomor 12, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut dengan, jawabannya C. Kalau dari padat jadi gas itu adalah menyublim. Kemudian nomor 13, nah, contoh menyublim yaitu, contoh menyublim, jawaban yang paling tepat nomor 13 adalah yaitu B, kamper atau kapur barus. Nah, dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan habis. Karena tadi kampernya berupa benda padat, kalau dibiarkan di udara terbuka dia akan menyublim. Nah, akan habis menjadi gas. Kemudian nomor 14, embun adalah proses perubahan wujud benda dari titik-titik menjadi titik-titik. Jadi jawabannya embun adalah perubahan wujud dari gas jadi cair. Jadi jawabannya adalah A.
Kemudian nomor 15. Proses perubahan wujud benda mencair, menguap dan menyublim karena benda-benda berubah wujudnya menyerap titik-titik dari lingkungan sekitar. Nah, itu adalah karena menyerap kalor atau panas. Kemudian nomor 16. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh, nah jawaban yang tepat yaitu A. Cornelis de Houtman. Kemudian nomor 17. Belanda membentuk VOC untuk apa? Nah, jawabannya adalah D. Memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten. Kemudian nomor 18. Penyebab perlawanan di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yaitu, jawaban yang tepat untuk nomor 18 adalah A. Politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Nah, itulah yang menyebabkan perlawanan di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Jadi jawabannya A. Kemudian nomor 19. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal. Nah, sidang pertamanya itu pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 20. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat dan menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam titik-titik. Jawaban yang tepat adalah untuk nomor 20 yaitu C. Piagam Jakarta. Kemudian nomor 21. Tangga nada diatonis memiliki rangkaian titik-titik nada. Nah, kalau tangga nada diatonis memiliki berapa nada? Yaitu jawabannya adalah A. 7 nada. Kemudian nomor 22. Tangga nada diatonis mayor memiliki jarak. Nah, jawabannya yang tepat adalah A. Yaitu jarak atau intervalnya 1,1,5, 1,1,1,5. Kemudian nomor 23. Lihat gambar di bawahnya. Pola lantai di bawah ini terdapat pada tari. Nah, yang tepat adalah jawabannya B. Tari Saman dari Aceh. Nah, jadi lurus ke samping. Jadi itu adalah pola lantai pada tari Saman Aceh. Kemudian nomor 24. Contoh karya seni yang bentuknya 3 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi berarti jawabannya adalah C. Seni patung. Kemudian nomor 25. Contoh yang termasuk seni kriya. Seni kriya atau seni kerajinan yaitu jawabannya adalah D. Seni anyaman atau rotan. Jadi seni anyaman baik dari rotan maupun dari bambu. Jadi jawabannya D. Nah, jadi itu adalah pembahasan 25 soal ulangan PTS tema 7 yang sudah kalian laksanakan kemarin. Nah, jadi kalian baca kembali soal-soal PTS tema 7 ini untuk menghadapi ulangan pas semester 2 untuk tema 7-nya. Selamat belajar dan jangan lupa minta doakan juga kepada kedua orang tua dan belajar dengan giat. Nah, kita cek di sini. Nah, ya kan jawabannya sudah betul semuanya. Nah, jadi silahkan dipelajari. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.